Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najmila Khairi, biasa dipanggil Khair. Saya asal Sukabumi, tapi saya tinggal di Bogor. Saya mahasiswa Institut Madani Nusantara KKB Cikreteg, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Yang saya hormati dosen pengampu Ekonomi Syariah Bapak Aldi Wijaya SE. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah A few moments later. yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Musyarakah. Apa sih mekanisme pembiayaan musyarakah itu? Sekarang kita jelaskan dari pengertiannya terlebih dahulu. Mekanisme pembiayaan musyarakah adalah proses kerjasama antara lembaga keuangan syariah atau LKS dan nasabah dalam suatu usaha, di mana kedua belah pihak menggabungkan modal dan menanggung resiko dan pembagian hasil sesuai nisbah atau persentase bagi hasil yang telah disetujui di awal akad. Jadi, musyarakah merupakan bentuk keuangan syariah yang menegaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan pembagian hasil sesuai kinerja usaha, bukan berdasarkan bunga. Setelah kita mengetahui pengertian mekanisme pembiayaan musyarakah, di sini kita akan menjelaskan beberapa tahapan untuk mekanisme pembiayaan musyarakah. Yang pertama, akad musyarakah. Di tahap awal ini, di mana nasabah dan lembaga keuangan syariah melakukan akad musyarakah, yaitu kedua belah pihak masing-masing memberikan modal. Nasabah bisa memberikan modal berupa uang, tenaga, dan keahlian. Lembaga keuangan syariah memberikan modal berupa dana. Akad musyarakah menekankan bahwa kedua belah pihak menyertakan modal dan menerima keuntungan sesuai yang disepakati di awal akad. Yang kedua, penyertaan dana musyarakah. Setelah akad disepakati, lembaga keuangan syariah memberikan dana kepada usaha, nasabah pun menyertakan modalnya dan mengelola usaha. Kedua belah pihak menggabungkan modalnya serta pengelola usaha. Yang ketiga, usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan. Usaha yang dibiayai kemudian berjalan sesuai rencana. Ketika usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut masuk ke distribusi hasil usaha. Keuntungan dihitung lalu diberikan kepada kedua belah pihak atau persentase bagi hasil sesuai akad yang ditentukan. Keempat, pembagian hasil. Setelah laba diketahui, sebagian keuntungan diberikan kepada nasabah selaku pemodal dan pengelola, dan sebagian lagi dibagikan kepada lembaga keuangan syariah. Keuntungan ini dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati. Jadi kesimpulannya, akad musyarakah antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, kedua belah pihak menyertakan modal seperti modal gabungan. Usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Oke, di sini contohnya. Judul usaha membuat keripik singkong. Nama toko Maju Bersama. Di sini kita akan membahas si usahanya dulu ya. Seorang pengusaha kecil bernama Amin ingin mengembangkan usahanya membuat keripik singkong. Produksi yang masih kecil dan modal tidak cukup untuk membeli mesin pemotong, penggorengan besar, dan kemasan. Kemudian ia mengunjungi bank syariah. Nah, setelah dia sampai di bank syariah, dia melakukan akad musyarakah. Pengusaha Amin menyertakan modal 20 juta. Kontribusi, tenaga kerja, keahlian, dan pengelolaan penuh. Bank Syariah menyertakan modal 30 juta. Total modal usaha keseluruhan 50 juta. Nisbah bagi hasil disepakati pengusaha Amin 50% dan Bank Syariah 50%. Penggunaan modal. Pembeli mesin pemotong singkong 15 juta, penggorengan besar 10 juta, bahan baku singkong 5 juta, kemasan plastik 3 juta,
sewa tempat dan listrik 7 juta, candagan operasional 7 juta, total keseluruhan 50 juta. Usaha kemudian berjalan selama 1 bulan. Proses usaha. Pengusaha Amin mengelola produksi, membeli singkong dari petani, mengolah dan menggoreng keripik, melakukan pengemasan, memasarkan ke toko, warung, dan online. Bank tidak mengelola usaha, tetapi memantau laporan keuangan secara periodik. Hasil usaha. Setelah 1 bulan diperoleh laporan. Pendapatan bruto 25 juta, itu belum termasuk biaya operasional. Biaya operasional, minyak, gas, bensin, gaji harian sebanyak 10 juta. Laba bersih 25 juta dikurang 10 juta sama dengan 15 juta. Pembagian keuntungan. Karena nisbah 50 dibagi 50, maka pengusaha Amin menerima 50%, Bank Syariah 50%. Pengusaha Amin menerima 50% dikali 15 juta sama dengan 7.500.000 rupiah. Bank Syariah menerima 50 juta dikali 15 juta sama dengan 7.500.000 rupiah. Jika terjadi kerugian, misalnya rugi 4 juta, pembagian kerugian harus mengikuti porsi modal, bukan mengikuti nisbah. Modal Amin 40%, modal bank 60%, maka pengusaha Amin menanggung kerugian sebanyak 40% dikali 4 juta sama dengan 1.600.000 rupiah. Bank Syariah menanggung kerugian sebanyak 60% dikali 4 juta sama dengan 2.400.000 rupiah. Akhir akad. Setelah periode musyarakah selesai, kedua pihak menarik modal awal mereka sesuai porsi masing-masing dan total keuntungan selama periode tersebut dibagikan sesuai nisbah. Poin penting dari contoh tersebut, yang pertama, bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Tidak ada bunga, melainkan profit sharing yang adil. Mungkin sekian pemaparan materi saya pada kali ini. Dari judul Mekanisme Pembiayaan Musyarakah. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan saya menerima dia di masa lalu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.